Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki BK Putra dari kelas 10 IPA 3. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo termasuk ke dalam kategori kerajaan Islam. Kerajaan ini terletak di Sulawesi Selatan dan pusat kerajaan ini ada di Sambaupu, Makassar, Sulawesi Selatan. Raja paling terkenal dari Kerajaan Gua Talo adalah Sultan Hasanuddin yang menjabat dari tahun 1653 sampai 1669. Dan kerajaan ini termasuk kerajaan maritim. Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo yang memiliki oleh dua bersaudara, disatukan pada saat pemerintahan Raja Daeng Mantre Kaeng Tumpa Risi Kahaloa. Goa dan Talo bersatu atas dasar kesepakatan sehingga rakyat tidak memihak siapapun namun memiliki dua raja yang masing-masingnya mempunyai wilayah kekuasaan. Akhir abad ke-16, Sultan Alauddin menjadikan raja pertama yang memeluk agama Islam dan menjadikan penanda kerajaan Goa Talo menjadi kesultanan pada tahun kedua. Kesultanan semua rakyat berhasil diislamkan. Masa kejayaan Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaan saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Kerajaan Goa ke-16 yang juga bergelar pahlawan nasional ini berhasil memajukan pendidikan dan kebudayaan Goa Talo. Sosok Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur karena ia tidak mudah terpengaruh oleh asing. Ia menentang keras kehadiran VOC saat ingin menguasai kerajaan kecil di Sulawesi. Pada masa keemasan Kerajaan Goa Talo, wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Banyak saudagar muslim dari berbagai wilayah datang ke Goa bertujuan untuk berdagang. Runtuhnya kerajaan. VOC menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi. Sultan Hasanuddin berupaya melawan dengan bantuan dari Satuan Kekuatan Seluruh Kerajaan Indonesia Timur. Peperangan melawan Belanda berlangsung dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Penjajah menambah pasukan, membuat kubu Goa melemah dan terdesak. Pada 1667, Kerajaan Makassar mengakui kekalahannya dengan bersedia menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini merugikan Goa. Pertempuran dengan penjajah kembali terjadi, dan VOC kembali meminta pasukan tambahan atau benteng kekuasaan Kesultanan Goa roboh. Pasca kalah, Sultan Hasanuddin turun tahta dan mengundurkan diri. Kesultanan Makassar mengalami transisi kepemimpinan. Saat dipimpin Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin, kesultanan resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Damara dari kelompok 6. Saya ingin menyebutkan raja-raja yang ada di Kerajaan Goa Talo. Yang pertama ada Raja Daeng Mantare Karaheng Tumapa Risi Karona dari tahun 1546 Masehi. Yang kedua ada Raja Mandrikau Daheng Ponto Karaheng Lakium Tuni Parangga dari tahun 1546 sampai 1565 Masehi. Yang ketiga ada Raja Jati Barani Daheng Marumpa Karaheng Data Duni Pate. Yang keempat ada Raja Manggore Daheng Mamaita Karaheng Ponto Kalasa Junitaro dari tahun 1565 sampai 1595 Masehi. Yang kelima ada Raja Tepu Karaheng Daheng Palahung Tuni Pasuru dari tahun 1593 Masehi. Yang keenam yaitu ada Raja Sultan Alauddin dari tahun 1593 sampai 1639 Masehi. Yang ketujuh Sultan Malikud Syahid dari tahun 1693
sampai 1653 Masehi. Yang ke-8 yaitu ada Raja Sultan Hasanuddin dari tahun 1653 sampai 1069 Masehi. Yang ke-9 ada Raja Sultan Amir Hamzah dari 1669 sampai 1674 Masehi. Yang ke-10 yaitu ada Raja Sultan Muhammad Ali dari 1674 sampai 1677 Masehi. Yang ke-11 ada Raja Sultan Abdul Jalil dari 1677 sampai 1709 Masehi. Yang ke-12 yaitu ada Sultan Ismail dari 1709 sampai 1711 Masehi. Yang ke-13 yaitu ada Raja Sultan Najimuddin dari 1711 Masehi. Yang ke-14 yaitu ada Sultan Sirajuddin dari tahun 1735 Masehi. Yang ke-15 yaitu ada Raja Abdul Syahir dari 1735 sampai 1745 Masehi. Yang ke-16 yaitu ada Raja Sultan Abdul Qudus dari 1742 sampai 1753 Masehi. Yang ke-17 yaitu ada Sultan Mahmudin dari 1747 sampai 1795 Masehi. Yang ke-18 yaitu ada Raja Sultan Jalaluddin dari 1767 sampai 1765 Masehi. Raja-raja Kerajaan Gorontalo ada Sultan Abdul Hadi 1969 sampai 1778, Sultan Abdul Rauf dari 1978 sampai 1810 Masehi, Sultan Muhammad Zainal Abidin dari 1825 sampai 1826 Masehi. Ada Sultan Abdul Qadir Aididin dari 1826 sampai 1893. Ada Sultan Muhammad Idris dari 1893 sampai 1895 Masehi. Sultan Muhammad Husain dari 1895 sampai 1906 Masehi. Ada Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin dari 1906 Masehi sampai 1946 Masehi. Ada Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin dari 1956 sampai 1978 Masehi. Ada Sultan Alauddin dari 2011 sampai 2022 Masehi. Ada Andi Kumala Andi Ijo dari 2020 sampai sekarang. Perkenalkan, nama saya Iren Christine dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan Kerajaan Gorontalo. Yang pertama ada Istana Balalompoa. Balalompoa merupakan istana yang pernah menjadi hunian para raja Goa dan terletak di kota Sungguminasa. Saat ini Istana Balalompoa sudah menjadi situs budaya. Kedua ada Istana Tamalate. Selain Balalompoa ada juga Istana Tamalate sebagai jejak peninggalan dari kejayaan Kesultanan Goa yang juga berlokasi di kota Sungguminasa. Ketiga ada Masjid Katangka. Masjid Katangka atau saat ini disebut sebagai Masjid Al-Hilal adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dahulu menjadi Masjid Kesultanan Goa. Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu termasuk saksi bisu sejarah Kerajaan Makassar yang sebelumnya dijadikan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan. Lalu ada juga Benteng Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang merupakan bekas markas pasukan katak Kerajaan Gorontalo yang setelah perjanjian Bungaya menjadi milik Belanda. Sekian dari kelompok 6, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata dan terima kasih.